Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini saya akan melanjutkan materi dari materi kemarin. Yang sekarang saya akan membawakan yaitu materi tentang akuntansi investasi. Langsung saja. Yang pertama itu definisi investasi. Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uang dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang untuk memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Menurut BSAP nomor 6 paragraf 6, investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Terus bentuk investasi pemerintah. Pemerintah mengelola dana untuk menghindari kesulitan keuangan atau kas menganggur. Kelebihan dana dapat dimanfaatkan untuk investasi melalui instrumen utang. Investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undang mengenai bentuk sifat dan sejenisnya. Terus klasifikasi investasi. Investasi diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek seperti aset lancar dapat segera dicairkan, dimiliki kurang lebih 12 bulan untuk manajemen kas dan berisiko rendah. Terus yang kedua itu investasi jangka panjang seperti aset non lancar, dimiliki lebih dari 12 bulan, dibagi menjadi permanen atau berkelanjutan dan non permanen. Terus yang selanjutnya itu jenis investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu deposito berjangka 3-12 bulan atau dapat diperpanjang otomatis. Yang kedua itu surat utang negara, pembelian surat utang negara jangka pendek oleh pemerintah atau daerah. Terus yang ketiga itu sertifikat Bank Indonesia. Tidak termasuk investasi jangka pendek, surat berharga berisiko tinggi untuk mengendalikan badan usaha atau menjaga hubungan kelembagaan. Terus selanjutnya itu jenis investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang memiliki 2 jenis. Yang pertama, investasi permanen, dimiliki berkelanjutan untuk dividen, pengaruh signifikan atau menjaga hubungan kelanjutan. Contohnya itu penyertaan modal pada perusahaan negara atau daerah, badan internasional atau investasi permanen lainnya. Terus jenis yang keduanya itu investasi non permanen, dimiliki tidak berkelanjutan. Contoh pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang, penanaman modal proyek, pembangunan yang dialihkan, dana disisihkan untuk pelayanan masyarakat atau penyertaan modal untuk penyehatan ekonomi. Terus selanjutnya pengakuan investasi. Pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah atau perubahan piutang diakui sebagai investasi jika pertama, manfaat ekonomi atau sosial atau jasa di potensial di masa depan dapat diperoleh pemerintah. Terus yang kedua itu nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pemerintah perlu mengkaji tingkat kepastian manfaat masa depan berdasarkan bukti tersedia. Terus yang selanjutnya itu pengukuran investasi. Pengukuran investasi. Investasi diukur berdasarkan nilai pasar jika ada pasar aktif atau nilai nominal tercatat atau wajar lainnya jika tidak ada pasar aktif. Investasi jangka pendek dicatat sebagai biaya perolehan yaitu seperti harga transaksi tambah komisi tambah biaya lainnya. Jika tanpa biaya, dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Investasi jangka panjang permanen dicatat sebagai biaya perolehan seperti harga transaksi tambah biaya lain. Terus selanjutnya yaitu metode penilaian investasi. Ada 3 model penilaian investasi. Yang pertama yaitu metode biaya. Metode biaya. Investasi dicatat sebagai sebesar biaya perolehan. Penghasilan diakui sebesar bagian hasil yang diterima, tidak memengaruhi nilai investasi. Terus yang kedua, metode ekuitas. Mengakui perubahan nilai investasi sehubungan dengan laba atau rugi investor. Investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pemerintah. Terus yang ketiga, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam waktu dekat. Selanjutnya, pengakuan hasil investasi dan pelepasan. Hasil investasi, bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai dari investasi jangka pendek diakui sebagai pendapatan saat diperoleh. Dividen tunai dan penyertaan modal dicatat sebagai pendapatan jika metode ekuitas dividen tunai mengurangi nilai investasi. Yang kedua itu pelepasan investasi. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Keuntungan atau kerugian pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
Yang selanjutnya, penyajian dan pengungkapan investasi. Penyajian dalam laporan keuangan. Investasi jangka pendek disajikan pada aset lancar dan neraca. Investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang, maupun itu permanen maupun non permanen. Pengungkapan investasi itu, laporan keuangan harus mengungkapkan pertama, kebijakan akuntansi nilai investasi. Yang kedua, jenis investasi. Yang ketiga, perubahan harga pasar. Keempat, penurunan nilai investasi signifikan. Kelima, investasi nilai dengan nilai wajar. Keenam, perubahan pos investasi. Selanjutnya, prosedur akuntansi investasi. Saldo normal rekening buku besar investasi adalah saldo debit. Artinya, rekening ini akan bertambah apabila ada transaksi yang mendebitnya. Sebaliknya, akan berkurang bila ada transaksi yang mengkreditnya. Fungsi-fungsi yang terkait. Berikut fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi investasi jangka panjang berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Fungsi-fungsinya tersebut yaitu pertama, penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Yang ketiga, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Yang keempat, pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Yang kelima, bagian penanggung jawab investasi. Yang keenam, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Terus yang terakhir itu pengakuan hasil investasi. Berdasarkan PSAP nomor 6 paragraf 39 sampai 40 dapat disimpulkan bahwa hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.